Hai semuanya, welcome to podcast High Voice, tempat dimana kita ngobrolin hal-hal nyata dalam hidup, mulai dari hal-hal lucu, hal-hal yang bisa bikin kita mikir, atau bahkan sebenarnya itu udah gak ada jawabannya. Nah, di episode pertama ini kita ada topik nih akhirnya. Kita mau ngebahas tentang healing gak harus liburan. Kapan terakhir kamu ngerasa hidup tenang? Yep. Nah, topik ini gimana nih? Relate banget gak sama lu? Karena buat gue jujur agak relate sih belakangan ini, dan gue baru sadar juga karena kan sebenarnya ini kan udah mau 2020 nih, bentar lagi udah kayak tinggal 3 bulan lagi lah ya menuju tahun baru. Dan gue baru fun fact itu gue baru sadar ternyata 1 tahun ini, kayak mungkin lebih dari setahun ini, gue sama sekali gak beranjak dari Jakarta. Wow. Atau even kayaknya maksudnya gue gak beranjak dari rumah gitu. Ya, setahu gue nih sebagai orang Melina yang udah mau 13 tahun, Melina tuh gak pernah deh kayak setahun tuh gak pernah liburan. Pasti dia at least kayak ke Bandung lah gitu. Bener-bener. Jadi gue jadi questioning sendiri gitu bagi diri gue juga ya, kayak sebenarnya gue lebih tenang saat gue liburan sering liburan atau enggak bepergian gitu. Mungkin mau lo dulu yang jawab atau gue nih? Oke, jadi kita mungkin ngebaca dulu kali ya fakta-fakta dari yang kita udah research nih. Jadi kita begitu nentuin topik, kita juga kayak ada research lah beberapa poin ya yang kita mau bahas. Kita punya fondasinya. Iya, mau ada poin-poin yang menurut kita lumayan menarik nih fakta-faktanya. Nah, yang pertama, fakta bahwa tenang itu bukan berarti nggak punya masalah gitu. Nah, karena menurut penelitian seorang psikolog nih bilang, calmness isn't the absence of problems, it's emotional regulation. Jadi banyak orang yang kira kan kalau tenang itu artinya hidup gak ada drama kan. Kayak misalnya kita lihat nih ada satu orang kayak kok kayak tenang aja hidupnya. Jadi kita langsung mikir kan, ini mah hidupnya orangnya baik-baik aja nih, gak ada drama, gak ada problem gitu. Tapi sebenarnya tenang gitu menurut si psikolog ini, itu waktu kita tahu kita bisa hadapi apapun yang akan datang. Ini quotes yang baru sih bagi gue, dan gue ngerasa gue mengiyakan sih. Awalnya gue pikir tuh tenang itu adalah kalau masalah gue nggak di otak gue itu ada jawabannya semua gitu. Tapi ternyata gue juga pernah dengar quotes fakta dari seorang psikolog itu, kalau misalnya kalau kita nggak ada masalah dalam hidup ya berarti udah kita that's it, that is that, mati gitu. Kayak apalagi yang mau urusin udah selesai gitu, bye gitu kan. Dan gue merasa fakta itu juga membuat diri gue jadi tenang gitu. Contohnya deh, gue mau masuk ke fakta, misalnya gue di kerjaan. Sebenarnya masalah kan banyak ya, masalah keluarga, ekonomi, apalah pekerjaan. Tapi seharusnya sih sebaiknya kita pilih sih the biggest problemnya tuh apa gitu. Misalnya kalau gue kan misalnya kerjaan ya, the biggest problem ya artis kalau misalnya ada deadline, gue misalnya bos klien nanya nih, ya terus gue udah punya jawaban katanya untuk kapan gitu loh, the date, delivery, the job desk-nya tuh kapan gitu. Jadi biar lo bisa tahu ya, atau kalau misalnya gue nggak bisa, gue bisa menjabarkan, oh ini tanggal segini Eva-nya jadi tanggal segini production gitu sih. Kalau menurut lo gimana, Mbak? Nah, kalau gue jujur pas lagi dengar kalimat ini, gue kepikirannya itu kalau misalnya pas lagi gue mau lari, ikut misalnya terakhir ikut half marathon nih, kan itu kan 21 kilo. Nah, kita kan udah tahu nih, udah prepare, gue kan mau lari 21 kilo. Jadi pas lagi lari pun udah mau mendekati 15, 16, kita udah tahu nih di ujungnya itu 21 kilo tuh udah finish kok gitu. Jadi makanya gue tenang lah. Jadi pas lagi lari pun gue merasa tenang karena udah tahu garis finishnya. Jadi gue rasa kayaknya bener juga nih poin gitu kan gitu. Memang yang bikin kita sehari-hari kayak merasa stres atau nggak tenang itu kan karena memang kita nggak tahu apa yang akan jadi di depannya. Betul sih. Gitu. Jadi kayaknya kita harus melatih otak kita memang buat kita lebih prepare aja sih terhadap hal-hal yang akan datang gitu. Tapi susah ya, kayak susah. Tapi ya gue tangkap dari lo insight yang bagus sih. Maksud gue kayak contoh yang bagus, kayak at least kita tahu di depan tuh ada apa. Misalnya nih kita mau nyebrang ke Pulau Seribu, tapi si akang-akang, si abang-abang itu udah ngasih tahu, nanti di kilometer sekian nih bakal ada apa. Ada biasanya goyang nih turbulensi gitu. Jadinya kayak at least mungkin kalau kita
misalnya takut karena ini hal baru, mungkin kita searching dulu kali ya gitu. Ibaratnya udah siapin armor dulu gitu. Betul, Atau betul. misalnya kita mau perang nih kayak perang Avengers, kita sebagai sebagai Captain America kita udah siapin ini kita nih armor ya. Sekali depan ada apa sebenarnya gue udah ini dulu nih, ada shield dulu. Betul. Ya, jadi ya View gue gitu sih. ya gitulah, tapi faktanya lagi again in reality hidup itu kan nggak bisa diprediksi kan gitu ya, makanya kita harus mengarmor kita punya senjata banyak, gue rasa mungkin ya. Anyway, kita ngebahas nih ke poin kedua. Faktanya itu healing itu ternyata bisa muncul dari hal-hal simple, hal-hal kecil aja, tapi mungkin ini semua orang berbeda ya. Ada yang dia tuh mandi, healingnya dia tuh mandi. Oh iya. Jadi kalau udah di kamar mandi, udah tuh lama deh tuh orang gak kuat. Maksudnya gantian kita itu beda. Gue sering menemukan banyak orang kayak gitu sih. Masih saya. Tuh, jadi kayak faktanya ternyata kadang bukan Bali nih yang kita butuh. Ya Kan? tiket travel kan guys. Mungkin, tapi mungkin jam tidurnya yang lebih dia butuhkan, atau jam mandi yang lebih lama, atau jam-jam apalah. Jadi semua orang itu healingnya itu versinya ternyata ada yang sekecil itu juga kok gitu. Nah kalau lu hal-hal kecil apa yang bisa bikin lu healing? Yang tadi lo mention sih, karena Mandi. ada lah, maksudnya gue pernah cari ya, ternyata tuh kita tuh punya elemen ya, masing-masing di kita tuh punya elemen. Iya. Gue lupa ya, gue elemennya mungkin api atau tanah ya, dan yang bisa menyeimbangkan gue itu elemen air gitu. Elemen air, dan gak tau gue tuh selalu kayak kemanapun gue pengen ke air terjun, pokoknya gue pengen liburan tuh yang harus ada airnya, at least ada suaranya deh gitu. Makanya gue kalau mau liburan tuh udah kata kalau bisa ada band api. Iya bener lagi, lu selalu ngomong ya, dia selalu bawa apa yang busa-busa iya buat dia cempetin sendiri di bathtub hotel. Gue kayak gue nggak perlu sih, pasti ya nggak perlu mewah-mewah, makanannya juga nggak usah enak banget, at least bathtub gue bisa berendam, kayak gue bisa mikir ya masalah gue nggak selesai sih, cuma mungkin itu disebut healing lah ya. Ya itu yang healing tips-tips itu sih merasa yang gue butuhkan. Nah makanya relate lagi, gue menyadari juga di tahun ini walaupun gue nggak pergi liburan, tapi ternyata gue punya banyak hal-hal healing kecil-kecil itu. Tadinya awalnya gue pikir Malina tuh healingnya traveling. Iya, ternyata bisa juga hal-hal kecil, tapi mungkin hal-hal kecil ini kan yang banyak yang bisa kita lakukan sesering itu kan. Jadi makanya, oh ternyata bisa nih setahun gue nggak survive tanpa pergi yang harus ke tempat-tempat jauh. Bisa juga healing kecil, tapi banyak. Contohnya ternyata gue sangat suka ketemu dengan orang baru ya. Oh ya. Jadi ya di setahun ini gue sangat merutinkan diri buat ketemu orang baru sih. Jadi ikut komunitas baru, join ngapain baru, olahraga. Nah itu tuh menurut gue hal-hal kecil. Apalagi zaman sekarang kan banyak tuh aplikasi. Ya kan, kayak Reclub, itu kan olahraga yang kita bisa langsung booking, bisa juga mau main apa nih sama orang baru yang gak dikenal, langsung booking aja. Itu healing kecil loh, healing tipis lah. Tapi pertanyaan gue, apakah setelah ketemu setiap orang itu merasa healing atau pernah draining? Ya pasti setiap ini kan gue ada energinya juga ya, ada energi. Cuman ya gue merasa iya itu part of healing. Oke. Jadi drainingnya mungkin ada, cuman mungkin presentasenya lebih besar healing. Oke. Gitu. Nah fakta selanjutnya yaitu otak kita itu sebenarnya butuh healing, butuh hening buat pulih. Jadi ada riset nih dari Duke University, duduk diam tanpa stimulasi, tanpa HP, tanpa musik, bener-bener kosong 15 menit aja itu bisa ningkatin fokus dan mood. Nah lu bisa gak tuh? Gue ada dua condition nih. Kalau misalnya gue lagi kerjaan itu, gue kayak butuh kan desain ya, butuh idea, gue butuh tuh hening dulu. Misalnya somehow kerja misalnya di mana tiap hari kan daily berbeda-beda, gue pasti kan deket air lagi nggak macik air. Misalnya di cafe nih ada fountainnya, gue akan deketin, terus gue kayak bengong dulu. Menarik. Gue mikir dulu bisa ini oke, moodnya udah. Tapi kalau misalnya gue kayak lagi gue nggak ada kerjaan, misalnya lagi gabut gitu, gue malah jadi kayak melo, galau. Iya lagi.
Sama-sama. to condition, dan gue selalu berharap yang ada kerjaan sih, kayak entah yang kayak yin and yang gitu loh, kayak satu sisi gue gak mau ada kerjaan, tapi begitu gue gak ada kerjaan gue jadi melo. Tapi gue mending gak ada kerjaan deh, gue lebih suka deh, walaupun kayak the konfliknya lah apalah, gue kayak ngerasa kecekek, kayak sini belum approve, situ belum approve ya, tapi gue seneng, I love the chaos gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Berarti Lalu gua kalau disuruh 15 menit ya tergantung, ya kembali lagi tuh tergantung konteks ya. iya Tapi mungkin momen gua diem itu ya pas lagi nge-gym sih. Kan iya kan? Kan pasang earphone, dengerin kita earphone nggak nge-gym. nggak diem ngomong gini kan, enggak. Iya, makanya susah. Makanya kalau bener nih, kalau misalnya bener-bener situasinya diem Nggak begini, mikir apa-apa. ya itu betul bener. Harus minimal gue harus melakukan sesuatu apa. Oh, I got it. Kayak lo kan resting aja, lo mau Iya. ngapain gerakan ini nih, lo Iya. siap-siap. Gimana ya, tar dulu deh, gue regangin otot dulu gitu kan. Iya. Ya atau enggak ya momen diem gue ya yoga sih, makanya kayaknya. Tapi sebenarnya yoga kan gak diem-diem banget. Iya, makanya susah. Makanya gue Meditasi. iya, coba lo bisa meditasi nggak? Iya, makanya coba. Orang-orang kayak kita gini harus coba, harus dipaksa buat diem. Gak bisa. Gue kayak dia kayak Jadi mellow kan? jadi Atau nggak antar ngantuk, kalau nggak ngantuk jadi mellow. iya, kayak gitu emang tak turun gitu kan. Oke, nah mungkin nanti kalian bisa sharing juga nih, kalian tuh bisa nggak tipe yang bisa disuruh diem ya, bener-bener konotasi tuh diem nih. Itu ada di agama Buddha kan sih. Iya, makanya kayak ajaran Buddha, yoga, itu tuh semua ya memang mengajarkan kita orang-orang yang hidup di kota ini buat belajar buat diem sih sebenarnya. Kalau belajar berhenti berasumsi kan. Iya, gitu. Oke, mari belajar baru. Menarik. Nah, terus ada hal unik lainnya nih. Maksudnya mungkin yang tadi kan agak general tuh poin-poinnya, yang ini mungkin halnya agak unik. Nah, ada fakta, ternyata kita itu takut tenang. Nah, loh. Baru tahu gua. Banyak orang yang malah nggak nyaman kalau tenang. Nah, ini relate sama yang tadi kita barusan ngomong nih, karena otak kita tuh udah kebiasaan sibuk. Jadi malah kita peace anxiety namanya nih. Jadi kalau misalnya kita malah gelisah kalau misalnya semuanya tuh berjalan damai. Ya, tapi gue enggak. Gue mau against ini. Oke. Kalau lu setuju atau against? Setuju. Ih, maksudnya kita kebiasaan sibuk, tapi begitu diam atau enggak semuanya berjalan terlalu sesuai rencana gue. Aneh lu. Iya. Aneh gak guys buat kalian? Kayak kalau menurut gue kayak kalau damai, gue seneng. Iya, maksudnya gue senang, cuman maksudnya kayak adalah satu Ya, dua pasti kali. ada sih. Iya, kayak ada suara kecil-kecil yang Kok ngomong, aneh ya gitu ya? iya kok waduh kayak nanti di depannya bisa ada apa nih gitu loh. Kayak curigation gitu kan. Curigasi memang. Curiga gitu kan. Tapi ya gue suka tenang sih, gue suka damai ya. Gue tuh kayak ada pragmatisnya deh, kayak tipe-tipe pragmatis. Orang yang pragmatis, iya. Cinta damai. Tapi gue juga pernah sih kayak di suatu hari Minggu pulang gereja, gue kayak aduh besok ada apa ya? Kok Nah, iya kan kayak ada apa ya sebenarnya gitu, kayak gue harus siap-siap apa lagi nih, ada apa lagi nih, ada serangan apa lagi nih gitu sih. Ya ada sih, cuman ya gue fully pengen damai lagi sih. betul. Gitu. Nah, terus tenang itu tidak sama dengan bahagia. Wow, baru tahu juga gue. Banyak orang tuh kan yang kejar kalau dia tuh mau bahagia. Padahal yang lebih sustainable itu tenang. Bahagia itu high moment dan tenang itu adalah fondasi. Jadi untuk menuju bahagia kita harus tenang dulu. Betul. Ya memang, ya menurut gue bener sih. Tapi gue Gimana cara kita bahagia kalau misalnya kita tuh gak tenang? Kayak misalnya kayak tadi gue kayak udah seharian ini misalnya berjalannya mulus nih. Tapi nanti gue ada suara tiba-tiba ngomong, aduh nanti bakal ada ini loh Mel. Ya gue gak kejadian dia, gue jadi gak happy. gitu ya, mungkin gue nggak bisa, mungkin kalau terjadi di gue tuh cepat gitu loh, kayak runutannya kayak misal dari capek happy gitu, gue kayak nggak sempet ketenangnya gitu. Oh maksudnya lu begitu ini hal terjadi langsung happy? Iya Nggak ada tenangnya? Gue jarang ngerasa tenang gitu. Apa nggak pernah ya? Gak tau deh, apa kayak terlalu cepet gitu kayak. Ya memang kayak
ya realitanya hidup kita rush sih Iya, apalagi di di Jakarta ya Jakarta. guys. Kayak lu happy lu masuk mobil macet terus panas gitu terus kayak Iya makanya kayak maksudnya gue sebenarnya kalau ditanya demen nyetir apa enggak, gue sebenarnya bisa jawab gue sebenarnya suka. Kan bisa kayak me iya time, ya kan iya iya sambil iya iya pasang musik bisa ngerti. nyanyi-nyanyi. Iya. Cuman faktanya kan di Jakarta, aduh kalau udah macet gue udah kayak mau ngomel-ngomel. Iya, apalagi Kayak kan mau sih kayak berkata-kata bikin kasar. tol malam gitu. Gue tahu tuh kenapa Mel. Hmm. Karena kayak ngasih apa ya, kayak ngasih simulasi kalau lu kalau kita tuh nyetir lancar hidup kita tuh kayak lagi lancar, kayak ngasih apa sih, distraction gitu. Ah, Lu lagi nonton film, oh hidup gue lancar nih, gue bisa nih, gue bisa pegang handle hidup gue, setir hidup gue gitu gak sih? Gue kiri kita kan, tapi kalau dia kiri ada ini gitu. benar-benar. Setuju sih mungkin salah satu itu. Tuh. Terus banyak orang yang salah healing itu kan liburan ya, padahal itu sebenarnya distraction. Gitu. Iya lagi. Ya, jadi kayak ya mungkin kita harus mikir yang kita lakuin itu pas kita pergi ke tempat itu sebenarnya tuh healing atau cuman escape. Kebanyakan saya escape. Karena setelah kita pulang Balik lagi. liburan itu kita kembali lagi ke kita hanya Masalah menunda lagi ya. kita hanya menunda itu aja sebenarnya. Makanya gue juga setuju sih mungkin sama orang-orang terdekat gue yang kayak kalau misalnya ada masalah tuh langsung selesai gitu. Benar. Mereka selalu bilang kayak kita kan cewek kebanyakan, nggak tahu ya cewek atau cewek, cewek kalau saya kalau ada masalah ngeluh gitu kayak, aduh kenapa sih, misalnya kayak, aduh kenapa sih udara panas, kalau menurut suami gue, lu jangan ngeluh, lu lakuin gitu. Aduh kok proposal gue nggak di approve ya gitu, jangan ngeluh, lu boleh ngeluh tapi cuman boleh 5 menit, abis itu lo action. Misalnya, lo datangin ke atasan lo ngobrol kayak gitu, ya dia selalu kayak gitu gayanya. Dan tapi menurut gue yang nggak punya pace kayak gitu tuh, nggak semua orang punya pace kayak gitu, iya. kayak butuh itunya. Oke, paham ya gitu sih. Jadi kayak ya menurut gua memang semua orang punya versi healingnya masing-masing seharusnya. Gitu. Jadi gua ya kalau buat gua sih setahun ini iya sih fun fact-nya gue tidak harus punya effort pergi jauh-jauh dan yang harus kayak off 3 hari. Liburan gue terlama 3 hari doang deh. Gitu loh. Ternyata kayak hal-hal kecil tapi yang rutin, kayak misalnya kalau gue kan olahraga, ketemu orang baru, terus ngobrol gitu. Itu ternyata healing buat gue, hal kecil. Tapi bisa juga sih gue menemukan beberapa jawaban di liburan sih. Iya, bisa ada juga sih, gitu. bisa juga kayak melihat the way orang lain hidup tuh kayak gini, make sense gitu, dan itu nggak ada yang salah ada yang benar sih, tergantung individunya gitu sih. Betul. Terus jadi intinya sih ya healing itu ternyata memang menurut gue benar bisa either lu pergi vacation gitu kan, pergi nginep-nginep ya itu gak ada salah juga ya gitu. Cuman ada ternyata bisa juga healing dari hal-hal kecil. Dan ternyata versi ketenangan orang nih beda-beda nih ya kan. Ada yang maksudnya tenang itu dengan dia benar-benar gak ada distraksi sama sekali, nggak ada HP, nggak ada apa. Tapi anyway, kalau nggak salah lu pernah ini gak sih sampai kayak nggak mau main HP gitu dulu? Ya ada Instagram sih, ya gak sih? ada. Itu works gak akhirnya buat lu? Lebih ke mindful sih, kayak gue tuh biasa nonton film sama Netflix tuh gue bisa kayak gak bisa tahu isinya apa, kayak denger jadi siapa ya gitu. Oh karena lu gak fokus nontonnya. Iya, sencap terus lebih ke mindful ya. Gue juga gak tahu sih itu tenang gak ya? Mungkin jadi lebih gak overthinking. Jadi gue punya conclusion karena gue orang overthinking, tenang itu sama dengan tidak overthinking. Itu kayak gue udah take full loh, kayak gak overthinking tuh udah take full. Udah buat lu tenang. Oke, masuk akal. Karena gue udah pernah coba waktu itu nggak off Instagram kalau nggak salah, off Instagram terus nggak mau main sosmed. Nah tapi gak percaya kan? Enggak. Tapi ya sehari ini ternyata gak bisa. Ya karena itu again gue merasa kalau misalnya gue tutup koneksi gue dengan orang lain, menutup interaksi gue dengan orang lain, tuh malah gue jadi stres. Jadi nggak tenang. Iya, jadi begitu gue nutup kan kalau kata fakta-fakta yang tadi tuh malah lu jauh dari hal-hal yang mendistraksi lu kan, kayak HP gitu. Cuman malah gue
semakin jauh itu HP, gue jadi nggak tenang. Kalau gue justru pengen jauh tuh dari HP, tapi harus ada sesuatu yang harus gue kerjain gitu. Distraksi lagi kan, berarti distraksi lagi Iya, selain HP itu kayak kan. gue main Rubik kayak ada baca novel kayak atau apa gitu. Kalau gue diem dong gue nggak bisa, gue nggak bisa meditasi. Iya, makanya semua orang beda-beda. Ya gitulah namanya hidup. Kita belajar ya guys. Betul. Nah, oke, jadi konklusinya mungkin kadang kita itu ya sibuk banget nih nyari healing, atau kan belakangan ini kan sebenarnya kata healing ini kan baru kedengarannya sekarang ini kan, kayak dulu kuliah kerja nggak ada nggak ada kan ya. Iya, zaman Gen Z kali Iya, ya. zaman Hashtag- ini hashtag baru apa gitu. iya, kayak gue mau healing nih, nah daripada sibuk mikirin gue mau healing atau kan nanti kan bentar lagi kita mau liburan panjang nih, mungkin liburan akhir tahun, kayak Yap. gue harus healing kemana ya. Nah sebenarnya nggak ada salah juga, tapi harus dicek nih sebenarnya tuh apakah yang kita capek itu tuh capek fisik atau yang capek di dalamnya gitu. Iya. Jadi mungkin sebelum beli tiket coba dulu kita tarik napas yang Gue cerita panjang. nggak dikit masalah Oke. liburan akhir panjang, bukan end year sih waktu itu. Lebaran. Jadi tujuannya adalah gue pengen healing bersama keluarga, tapi ujungnya jadi berantem besar. Karena kami cuma dari Bandung ke Puncak itu 11 jam. Adek gue nangis parah karena dimarahin sama bokap gue karena yang nge-arrange semua acara ini. Bokap gue 11 jam gak berhenti ngoceh. Jadi kita berantem. Oh my god. Dan itu tuh lu cuma di mobil doang. Iya, teman-teman 11 jam jalannya cuma gini guys. Dan itu gue traumatik gitu. Menurut gue jadi traveling itu gak selalu tentang, mungkin menurut gue cuma 30% dari healing kali ya. Iya. Lebih kalau menurut gue new experience kalau traveling itu. Ya udah Gen, mungkin kita nggak perlu jauh-jauh lah ya buat cari tenang. Kadang tenang itu tuh soal kita be present aja sama sadar. Kalau sekarang tuh semuanya lagi berjalan dengan baik nih, ya kita sadar aja gitu tentang karena itu. Jadi kalau misalnya mungkin minggu ini terasa berat, ya mungkin bukan liburan yang kamu butuh, tapi izin buat berhenti sebentar gitu. Dan Jadi kita boleh emang sebentar. boleh dong. Sebentar itu berapa? Ya makanya ini balik lagi ke orang masing-masing ya. Nah makanya mungkin dari kalian gimana nih versi tenang versi kalian tuh seperti apa, healing versi kalian seperti apa? Beda-beda ya. Beda-beda setiap Karena orang. bener sih, kalau gue baru sadar lagi kalau mungkin bukan tenang kali ya. Kalau gue panik kalau gue berhenti gitu. Kalau gue panik gak ngapa-ngapain, tenang sih oke gitu. Tapi kalau gue panik kalau gue nggak maju gitu. Nggak kayak create something, kayak ngasih tahu diri gue kayak gue bisa buat ini gitu. Gue bisa sih kalau bisa gue kayak zero, kosong, nggak punya plan apa-apa gitu. Itu bikin gue panik sih. Ya udah, berarti mungkin lu moving forward tapi dengan pace yang lambat. Kan gak ada salahnya juga. Amin ya. Tapi kalau misalnya nggak punya plan apa-apa gimana? Itu pause bentar gitu ya. Pause. Iya, pause. Lu pernah kayak gitu gak? Pernah di tahun kemarin. Nah tapi menurut gue itu makanya uniknya di tahun 2025 ini intinya gue nggak pergi kemana-mana. Nah di tahun 2024 kemarin gue tema gue tuh maksudnya pas lagi 2023 akhir gue bilang goals gue di 2024 gue mau healing. Nah makanya 2024 gue pergi tuh jalan-jalan. Iya, jalan-jalan lumayan banyak. Terus pergi retret juga. Retret tuh maksudnya kayak pergi yoga 3 hari gitu. Ya itu juga sih sebenarnya. Makanya beda-beda. Tapi nah makanya gue ngerasa di tahun 2025 ini sama 2024 gue dua-duanya healing, tapi healingnya dengan yang cara berbeda. Dua-duanya bisa works. Tapi gue jadi menemukan hal menarik sih dari yang ngomongin. Jadi kayak sebenarnya itu kita berhenti tuh bukan kayak berhenti, tapi kayak nge-recall gak sih? Nge-recall apa sih yang bermanfaat bagi kita, apa yang works bagi kita, apa yang enggak gitu, apa yang align sama kita, apa enggak itu, apa yang buang waktu. Itu gak sih? Betul. Dan gak ada salahnya. Kita mungkin gue kebiasa hidup di lingkungan yang kayak penuh pencapaian, ya kita ngeliatnya orang selalu penuh pencapaian, apalagi di IG atau di Reels tuh tinggal skip karena ngebandingin karena progres orang di otak kita tuh padahal itu orang yang berbeda-beda, tapi kita ngeliatnya kayak
satu orang punya banyak, misalnya dia Achievement. Betul-betul ya, makanya sosial media ya itu either itu bisa menjatuhkan lu atau malah ini memotivasi lu Iya sih. gitu. Nah, kalau gue jadi pengen, jadi setelah lu denger ini, tenang menurut lo apa nggak versi? Tenang versi gue sih as long as gue yang bener sih yang tadi gue udah terbiasa melakukan hal itu, malah makanya gue jadi tenang. Kalau Ngerti baru nggak? berarti enggak. Iya, kalau misalnya yang kayak tadi dia bilang tuh fakta yang nomor 1 tadi. Jadi itu sebenarnya tenang itu bukan berarti zero problem. Ya, Tapi itu it's emotional regulation. Jadi gimana caranya lu melatih emosi lu aja. tenang tuh gimana cara? Berarti tenang itu cara gimana Kita cara ngatur emosi kita. betul. Kalau lo belum nggak bisa kayak out of control kan somehow kita nggak bisa ya. Itu ya logik sih maksudnya. Iya, makanya begitu ada problem datang gue udah tahu. Maksudnya kayak oh kayak aduh kayak gue lagi capek, gue hari ini gue pokoknya harus olahraga. Nah itu langsung dirilis di saat itu Gue lagi juga. capek olahraga. Iya. Wow, menarik. Nah, maksudnya kayak kan itu udah tahu, berarti kan itu udah tahu maksudnya poinnya, oh berarti gue harus habis ini gue harus olahraga gitu ya. Makanya itu yang gue lakukan daily kan sampai sekarang. Iya. Gitu. Kalau gue dapet ternyata tenang itu adalah kalau kita udah punya jawaban dari salah satu masalah terbesar kita. Kalau dari gue ya, gue tuh nggak tenang karena gue cuma mikirin masalahnya tapi gue nggak punya problem solving. Ternyata selalu punya problem solving. Oh ternyata gak secetil itu sih, pasti ngelakuinnya ada yang berat gitu, tapi oh ternyata gue udah punya jawabannya nih, walaupun gue nggak tahu tuh arahnya kemana, tapi seenggaknya gue tahu gue mau gerak apa daripada gue overthinking kanan atau kiri ya, depan atau belakang ya. Nah iya berarti intinya sama-sama lu udah tahu ininya kan? Iya. Key-nya itu kan? Armornya betul. ini mau ini gitu, misalnya lo mau dapetin apa, mau hunting kelinci, pakainya tuh yang luncing ya. Gitu sih kira-kira. Nah kalau kalian versi setelah mendengar dari kita nih, kira-kira versi tenang menurut kalian tuh apa sih? Tolong dong komen di bawah ini, karena kita pengen banget dengar pendapat kalian. Tenang tuh apa setelah dengar fakta-fakta dari Betul. Her Voice gitu. Oke, mungkin that's all ya Mel ya. Kita bakalan ketemu di episode berikutnya. Kalian bisa loh masuknya input pengen tentang Topik apa. Bahkan request judul juga boleh, atau mau bertanya apa gitu, nitip gitu. Oke. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Ini kayak podcaster.